Shalom, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering membaca buku pelajaran untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Di dalam kerohanian pun kita juga perlu menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih Amerika Serikat, Bapak Donald Trump, yang menghimbau kepada seluruh umat Kristiani di Amerika dan seluruh dunia untuk wajib memiliki Alkitab. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, apa sih pentingnya membaca firman Tuhan itu? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Allah adalah satu yang penting bagi kehidupan kita. Saudara sekalian, langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Amerika Serikat, Bapak Donald Trump, dan juga hubungannya dengan nubuatan di dalam akhir zaman. Kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pencerahan bagi kita semua. Kita saksikan videonya berikut ini. To be partnering with my very good friend Lee Greenwood, who doesn't love his song God Bless the USA, in connection with promoting the God Bless the USA Bible. This Bible is the King James Version and also includes our founding father documents, yes, the Constitution, which I'm fighting for every single day very hard to keep Americans protected. Also, the Bill of Rights, the Declaration of Independence, and the Pledge of Allegiance are all part of this God Bless the USA Bible, and it's just very important and very important to me. I want to have a lot of people have it. You have to have it for your heart, for your soul. Many of you have never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans and how you are being threatened to lose those rights. It's happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country, but we're going to get it turned around. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. What can we do? Stand up, speak out, and pray that God will bless America again. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again. Pray, get educated, get motivated, and stand with me and the legions of Americans asking God to bless our great nation, to bring our great nation back, and to make America great again. I'm proud to partner with Lee in this offering. He's a very special man, both as a talent, but maybe even more so as a human being. He's very, very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. Bahwa kemenangan Donald Trump, saudaraku, pasti ada kaitannya dengan apa yang sedang akan terjadi dari penggenapan Alkitab. Beberapa hal mengejutkan yang terjadi pada kemenangan Trump
dalam Pilpres 2024 ini, ternyata rakyat Amerika ingin adanya perubahan ekonomi. Karena Amerika juga selama beberapa tahun ini, pada waktu pemerintahan Joe Biden, mengalami begitu banyak kelesuan ekonomi, bahkan inflasi yang cukup tinggi. Lalu juga yang mengagetkan, mengejutkan adalah adanya dukungan komunitas Arab di Amerika, baik Arab Islam maupun Arab Kristen di Amerika terhadap Donald Trump. Sehingga akhirnya, saudaraku, beberapa state atau provinsi, ya, negara bagian di Amerika yang ada cukup banyak komunitas Arabnya, itu akhirnya terjadi perubahan. Di mana, saudaraku, state Michigan, ya, terjadi swing state, di mana dari biru, dari Demokrat yang mendukung, yaitu saudaraku, calon presiden dari Demokrat, berubah menjadi yaitu state merah, mendukung yaitu Trump dan Partai Republik. Bahkan juga di Pennsylvania, dukungan komunitas Amish di Amerika, yaitu kelompok Kristen, ya, Anabaptis yang dari Eropa, mereka dianiaya lalu kemudian pindah ke Amerika, dan banyak di Pennsylvania. Kalau Anda tahu, mereka masih pakai baju tradisional seperti zaman film Laura Angels, saudara, ya. Dan Anda tahu, saudara, apa yang terjadi? Ternyata, saudaraku, mereka juga suku komunitas Amish di Amerika mendukung kemenangan Donald Trump. Sehingga di Pennsylvania juga ada swing state, yaitu perubahan dari biru menjadi merah. Bahkan, saudara sekalian, banyak sekali para pendeta dan gereja-gereja Kristen yang memberikan dukungan secara terang-terangan kepada Donald Trump. Karena, saudaraku, saingannya mendukung aborsi, ya, bahkan juga, saudaraku, kelompok-kelompok sejenis, tetapi Donald Trump, saudaraku, jelas akhirnya mengatakan akan ada larangan tentang aborsi dan sebagainya. Tentunya, saudara sekalian, bahkan juga perang dagang antara Amerika dan China pada pemerintahan Trump nanti akan semakin memanas, ya. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang menjadi, saudaraku, hal-hal yang mengejutkan. Dan kami dari Israel juga mendoakan. Kami berdoa supaya pemilu di Amerika berjalan dengan aman dan lancar. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan tertib. Lalu apa pertanyaannya? Apa dampak kemenangan Donald Trump terhadap Israel dan peristiwa akhir zaman? Izinkan saya membagikan 3 poin. Dan ini, saudara sekalian, merupakan hal-hal yang sebenarnya menjadi perenungan buat kita. Bisa saja Anda punya pendapat yang berbeda. Kita boleh berpendapat. Tetapi saya juga mau menyampaikan 3 poin dampak kemenangan Donald Trump, terutama bagi bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, dan juga bagi akhir zaman. Yang pertama adalah peranan Trump membawa perdamaian dunia. Saudara, walaupun Donald Trump karakternya, ya, sangat emosional, arogan, dan sebagainya, tetapi paling tidak kita bisa melihat pada masa pemerintahan Donald Trump, ya, sebelumnya di Amerika, dia telah mengupayakan perdamaian dunia. Terutama perdamaian, saudaraku, yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dan kalau Anda belajar, itu tidak lepas dari peran seorang menantu laki-laki Trump yang bernama Jared Kushner. Jared Kushner lahir tahun 81, ya, di New Jersey, Amerika, dekat sekali dengan kota kami, Philadelphia, Pennsylvania. Jared Kushner seorang Yahudi Ortodok yang menikah dengan salah seorang anak perempuan Donald Trump, yaitu Ivanka Trump. Nah, pada masa pemerintahan Trump yang pertama, dia menjadi, saudaraku, yaitu penasihat daripada Presiden Donald Trump. Dan Jared Kushner, yang adalah seorang Yahudi Ortodok, orang yang kaya, orang yang berpengaruh, dan punya banyak jaringan luas, akhirnya Jared Kushner berhasil membuat perjanjian Abraham, atau dikenal dengan Abraham Accords, tahun 2020 awal, sebelum Donald Trump akhirnya harus turun karena kalah terhadap Joe Biden. Dan Anda tahu, saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Abraham Accord atau perjanjian Abraham itu ditandatangani antara Israel dengan beberapa negara Arab, yaitu UAE, United Emirates Arab, dan lalu juga Bahrain, Maroko, dan Sudan. Saudara sekalian, dan itu semua dipelopori oleh Jared Kushner,
menantu daripada Donald Trump. Nah, tentu saja, saudaraku, pada waktu nanti Donald Trump berkuasa kembali di Januari 2025 sampai 2029, Trump akan kembali mengupayakan agenda Abraham Accords, yaitu perjanjian Abraham, di mana semua keturunan Abraham, saudaraku, baik dari pihak Arab maupun Yahudi, itu akan disatukan. Dan akan terjadi, saudaraku, yaitu sebuah perdamaian lebih lagi. Bahkan sebetulnya Arab Saudi dan beberapa negara yang lain, saudaraku, sudah mau mengadakan yaitu, saudaraku, perdamaian dengan Israel. Tetapi karena Trump kalah dalam pemilu sebelumnya, akhirnya, saudaraku, terhenti. Bahkan dari pihak Arab Saudi, saudaraku, MBS Putra Salman, saudaraku, akhirnya menunda akibat adanya perang 7 Oktober. Nah, tetapi saudara sekalian, dipercaya bahwa peran daripada Donald Trump dan Jared Kushner, saudaraku, akan membawa perdamaian lebih banyak lagi di Timur Tengah, bahkan akan meluas. Dan Jared Kushner ini adalah raja properti yang menjanjikan akan membangun kembali Gaza jika Donald Trump menang. Anda lihat bagaimana akhirnya akan ada upaya perdamaian. Juga ternyata Donald Trump punya 5 anak ya, 2 wanita, 3 laki-laki dari 3 kali pernikahan. Dan Anda tahu saudara sekalian, ternyata ada juga anak perempuan Donald Trump yang terkecil, yaitu saudaraku Tiffany Trump. Dan ternyata saudaraku, Tiffany Trump ini menikah dengan anak konglomerat miliarder Arab kelahiran Lebanon yang bernama Massad Boulos. Nah, Massad Boulos ini, saudara sekalian, yang akhirnya punya anak yang bernama yaitu Michael Boulos, menikah dengan Tiffany Trump tahun 2022. Maka Massad Boulos yang berpengaruh sekali terhadap komunitas Arab, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Afrika maupun di Lebanon, akhirnya Massad Boulos, besan daripada Donald Trump ini, dengan menantunya Michael Boulos, bergerak untuk mengadakan pendekatan dengan komunitas Arab yang di Amerika, di Lebanon, dan sebagainya. Sehingga akhirnya Donald Trump didukung dalam kemenangan dalam Pilpres 2024 ini. Dan besan dan menantu Trump dari keluarga Boulos ini, saudaraku, akhirnya juga sedang mengupayakan supaya akhirnya, saudaraku, ada perdamaian antara Israel dengan negara-negara lain, termasuk dengan Palestina. Dan tentunya, saudara sekalian, kita berpikir apakah mungkin bisa. Saudaraku, ternyata ini adalah sesuatu yang memang sepertinya nggak mungkin. Tapi bisa terjadi kalau ada orang-orang yang menegosiasikan. Bahkan saya percaya, saudaraku, bahwa satu kali kita berdoa supaya negara kita tercinta Indonesia pun dengan presiden yaitu Bapak Prabowo untuk bisa juga menjalin hubungan baik dengan Israel. Ibu Koni sudah memberikan sebuah solusi jika Indonesia mau berperan memperdamaikan Israel dengan Palestina. Nggak mungkin Indonesia hanya cuma baik dengan Palestina, tapi nggak punya hubungan baik dengan Israel. Dan saya berdoa, kita berdoa, supaya Indonesia akhirnya bisa baik dengan kedua bagian ini, dua kubu ini, sehingga bisa membawa perdamaian. Ayo yang percaya, coba katakan, saya berdoa bagi perdamaian. Dan Anda tahu sekalian bahwa Massad Boulos, besan dari Donald Trump ini, yang adalah Arab Lebanon, telah bertindak sebagai salah satu utusan utama Donald Trump untuk komunitas Arab Amerika selama siklus pemilu 2024 dengan misi untuk mengamankan, mendukung sehingga Trump akhirnya bisa terpilih. Dan tentunya ada deal-deal khusus yang dilakukan bagi kelompok Arab yang ada di Lebanon, sehingga akhirnya Lebanon bisa dibangun kembali. Dan saudara sekalian, tentunya kita mengerti bahwa ini merupakan apa yang menjadi dampak daripada kemenangan Donald Trump. Ayo sekali lagi coba katakan, saya mendukung perdamaian. Ya, kita berdoa supaya perdamaian, perang berhenti, perdamaian tercipta. Lalu apa dampak kemenangan Trump yang kedua, saudaraku, bagi Israel dan bagi akhir zaman? Yang kedua, Israel akan berdamai dengan banyak negara. Saudara, walaupun hari ini
ada banyak negara-negara di PBB, United Nation, berusaha untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB. Tetapi saya tetap percaya bahwa pada masa pemerintahan Trump nanti, Israel akan berdamai dengan banyak negara. Tentunya peran Donald Trump akan membuat Israel bisa berdamai dengan banyak negara, termasuk dengan Palestina, dengan Lebanon, bahkan juga bisa jadi dengan Iran, tapi hanya di waktu yang singkat. Apakah mungkin, Pastor Lukas, sebelum perang besar terjadi itu terjadi seperti itu, perdamaian? Bisa jadi. Kenapa? Sebab ada satu ayat, ya ada dua ayat yang menubuatkan, tiga ayat yang menubuatkan tentang hal ini dari Alkitab. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 5, ayat pertama sampai yang ketiga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, Paulus mengingatkan tentang yaitu akhir zaman, ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan tentunya inilah peristiwa rapture, pengangkatan. Dan kapan pengangkatan itu terjadi? Lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apabila mereka, siapa mereka? Jelas tidak lepas dari Israel. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Ketika apabila Israel dengan semua tetangga-tetangganya di Timur Tengah mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba rapture pengangkatan orang-orang percaya Yesus yang siap, itu akan terjadi. Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Dan kebinasaan itu akan menimpa dengan tiba-tiba. Apa yang masuk kebinasaan? Antikris akan berkuasa atas Israel dan seluruh dunia. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa kemenangan Donald Trump ini ada kaitannya dengan Israel akan berdamai dengan banyak negara. Sehingga ayat itu akan digenapi ketika semua berkata damai dan aman. Tiba-tiba pengangkatan orang-orang kudus yang siap untuk diluputkan dari masa aniaya antikris akan terjadi. Dan saudara sekalian, hari-hari ini sudah makin dekat. Kami baru pulang dari Israel dan kami melihat begitu banyak hal-hal yang menjadi penggenapan daripada Alkitab. Dan itu akan terjadi ketika semuanya damai dan aman. Lalu kemudian, saudaraku, tiba-tiba si pembinasa keji, yaitu antikris, akan berkuasa. Ayo coba katakan, saya mau berjaga-jaga. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti dan sedang akan terjadi. Jadi ketika semuanya damai dan aman, tiba-tiba di situ antikris akan muncul. Kenapa? Karena antikris, Alkitab sudah menubuatkan, akan mempersatukan seluruh dunia dengan satu ekonomi, satu politik, dan satu agama palsu. Saudara sekalian, ini yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi akan ada perdamaian ya di seluruh dunia, dan itu hanya sementara karena bagi munculnya antikris yang merupakan tandingan daripada Tuhan yang akan membuat banyak bangsa terkecoh dan mereka akhirnya sadar, tapi ada juga banyak yang tidak sadar dan ikut menyembah kepada antikris. Dan saudara sekalian, siapakah sosok antikris itu? Nggak ada yang tahu. Tapi ini orang akan menyatukan, memperdamaikan seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa untuk tunduk kepada satu pemerintahan, kepada satu sistem ekonomi, dan juga kepada satu agama palsu, yaitu menyembah antikris, menyembah iblis. Dan Anda tahu sekalian, apakah kira-kira orang memprediksi itulah Jared Kushner, salah seorang daripada menantu Trump yang punya pengaruh memperdamaikan banyak negara. Kita tidak tahu. Apakah justru Donald Trump-nya sendiri yang akan jadi antikris? Kita juga tidak tahu. Tapi paling tidak, beberapa teman yang pakar akhir zaman juga lagi berdoa dan meneliti. Karena ada satu nubuatan dalam kitab Wahyu, bahwa saudara sekalian, di antara saudaraku,
tanduk itu ada yang bagian kepalanya terluka, tetapi segera pulih. Dan seluruh bangsa akan takjub kepada antikris itu. Nah, apakah kira-kira kebetulan ketika Trump nyaris mau ditembak dan telinganya saja yang luka dan segera oke, selamat? Apakah kira-kira demikian? Sekali lagi saya tidak berkata bahwa pasti Donald Trump atau menantunya Jared Kushner yang jadi nanti sosok antikris. Saya tidak bilang begitu, tapi kita belajar melihat bahwa tanda-tanda zaman sudah semakin singkat. Yang pasti nanti semua akan bisa dipersatukan ya menjadi satu agama palsu, satu politik palsu, dan juga satu ekonomi. Dan Anda tahu ini yang sedang ada di depan mata kita. Ayo coba ketik katakan Yesus segera datang kembali. Dan yang ketiga, yang terakhir, dampak kemenangan Trump kepada Israel dan juga pada peristiwa akhir zaman. Pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem akan terjadi akibat kesepakatan damai. Saudara, kita tidak tahu bahwa bait suci yang kedua terakhir di Yerusalem sudah runtuh. Dan sampai hari ini, tiap saat 24 jam, orang-orang Yahudi, baik di tembok ratapan dan di sekitarnya, termasuk di terowongan, ya, tunnel bait suci, di mana kami juga masuk. Itu ada bagian di mana orang-orang Yahudi 24 jam tiap hari tidak boleh berhenti. Mereka berdoa dua hal. Yang pertama, bagi kedatangan Mesias, Juru Selamat, padahal Yesus sudah datang. Tapi saya percaya ini juga bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tapi yang kedua, mereka meratap dan berdoa supaya apa? Bait suci bisa dibangun kembali di kota tua Yerusalem, tempat di mana saudaraku Raja Salomo pertama kali membangun bait suci. Namun kenyataannya sekarang di lokasi itu ada dua masjid. Yang pertama Dome of the Rock dengan kubah emas di atasnya, dan yang kedua adalah yaitu Masjid Al-Aqsa, yaitu kubah hitam, yang dimana dua masjid ini saudaraku dianggap sangat penting bagi saudara kita, kelompok muslim. Dan dipercaya bahwa kalau sampai ada mereka yang bisa sembahyang di dalam masjid kubah emas, itu pahalanya sekali sembahyang seperti 1000 kali mereka sembahyang di masjid-masjid yang lain. Jadi saudaraku, coba renungkan, apakah kira-kira kelompok muslim akan rela seandainya di tempat itu dibangun bait suci? Apakah kemudian dua masjid itu dengan rela untuk dihancurkan? Ataukah ternyata lokasinya bersebelahan? Kita nggak tahu. Tapi Anda harus mengerti bahwa itu nggak mungkin karena perang. Tapi ada kesepakatan damai, persetujuan antara semua negara dan semua agama untuk dibangunnya bait suci yang ketiga. Dan itu hanya terjadi kalau antikris itu memperdamaikan seluruh dunia ini. Dan Anda mengerti sekalian, bait suci yang pertama didirikan oleh Raja Salomo di Yerusalem sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Pembangunan ini dilakukan sebagai tempat ibadah bagi bangsa Israel dan menampung tabut perjanjian yang dianggap sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Akhirnya bait suci pertama yang didirikan oleh Salomo tahun 957 Masehi hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah penaklukan Yerusalem oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar kedua, banyak orang Israel diasingkan ke Babel, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan ke Babilonia. Akhirnya bait suci yang sudah rubuh dihancurkan oleh Babel, dibangun kembali menjadi bait suci yang kedua, dan pendiriannya setelah 70 tahun dari masa pembuangan bangsa Israel. Lalu Tuhan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem melalui tangan Raja Darius dari Media Persia, dan mulai membangun bait suci kedua, ya, sekitar tahun 516 sebelum Masehi, dan dipimpin oleh Nehemia, oleh Esra, dan Serubabel. Dan bait suci yang kedua ini tidak sebesar dan tidak semewah bait suci pertama zaman Salomo, tetapi tetap menjadi pusat ibadah bagi umat Yahudi. Lalu akhirnya, saudaraku, pada tahun 20 sebelum Masehi, maka Herodes melakukan yaitu pembangunan ulang bait suci itu.
Jadi bait suci yang kedua belum dihancurkan oleh Herodes, tapi justru di pembangunan ulang, diperluas. Raja Herodes Agung melakukan renovasi besar-besaran terhadap bait suci yang kedua, menjadikannya lebih megah, lebih besar, serta memperluas kompleksnya. Dan salah satu suatu halaman daripada bait suci pada perluasan Raja Herodes yang dilakukan 20 sebelum Masehi, itulah salah satu sisa-sisanya, beberapa sisa-sisanya dari yang ada di tembok ratapan yang ada di saudaraku Yerusalem. Namun akhirnya bait suci yang kedua, yang saudaraku zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini juga. Yesus sering masuk ke bait suci di Yerusalem, dan Yesus mengajar, bahkan Yesus pernah menyucikan bait suci, mengusir para pedagang, dan mengusir saudaraku orang-orang yang tidak benar, dan akhirnya Yesus menyembuhkan dan memberitakan kabar baik. Namun bait suci yang kedua, Yesus telah menubuatkan akan hancur, dan itu digenapi pada tahun 70 Masehi, di mana bait suci kedua dan kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus selama pemberontakan Yahudi melawan kekaisaran Romawi. Dan setelah penghancuran, maka Yerusalem menjadi kota Romawi dan bait suci tidak pernah dibangun kembali. Tetapi saudara sekalian, kita percaya bahwa bait suci di Yerusalem akan kembali dibangun, dan ini adalah pembangunan bait suci yang ketiga di Yerusalem. Mengapa? Apa alasannya? Mengapa bait suci yang ketiga di Yerusalem sangat penting bagi orang Yahudi? Karena mereka merindukan ada tempat bait suci lagi, dan itu yang mereka ratapi 24 jam. Anda tahu, kami diberi cerita, itu nggak ada janjian untuk berdoa, tapi minimal nggak boleh ada yang kosong. Dan seandainya kalau sampai ada satu orang lagi berdoa di saudaraku tembok ratapan, lalu dia lihat kanan kiri nggak ada orang lain, dia tidak boleh pulang. Dia tunggu sampai ada orang menggantikan dia, baru dia pulang. Anda bisa bayangkan, itu sudah dilakukan sekian lama, 24 jam tiap hari. Mereka meratap, mereka menangis, dan berdoa minta agar bait suci bisa kembali dibangun. Dan mereka berdoa bagi kedatangan Mesias. Dan Anda tahu sekalian bahwa dalam pembangunan bait suci yang ketiga nanti di Yerusalem, sangat penting juga bagi kita orang Kristen. Kenapa? Kita bukan ibadah di sana, tetapi kita melihat bahwa itu adalah penggenapan dari peristiwa akhir zaman. Mengapa kita percaya bait suci yang ketiga di Yerusalem akan dibangun kembali? Walaupun nampaknya tidak mungkin, sebab Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan. Nabi Daniel juga sudah menubuatkan. Bahkan Rasul Paulus juga sudah menuliskan bahwa Antikris akan berdiri dan bertata di bait suci yang ada di Yerusalem dan memerintah bumi ini selama 3,5 tahun, saudaraku. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Mari kita lihat apa yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-28, ya. Tapi nggak semua kita baca. Lihat ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, yaitu Antikris, berdiri di tempat kudus. Berdiri di tempat kudus. Yang dimaksud tempat kudus adalah bait suci yang ada di Yerusalem. Yesus sudah menubuatkan apabila pembinasa keji, yaitu Antikris, berdiri di tempat kudus, di bait suci di Yerusalem. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dinubuatkan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Lihat ayat yang ke-16. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Mereka harus menjauhi Antikris, menghindari Antikris. Mengapa? Karena semua akan dipaksa untuk menyembah Antikris. Dan kalau tidak, akan dianiaya. Jadi saudara sekalian, orang-orang di Yudea diharuskan melarikan diri ke pegunungan. Melarikan diri juga bicara secara fisik, kita harus kuat. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus jaga kesehatan. Amin. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ini artinya Tuhan mengingatkan agar kita tidak terikat dengan harta benda duniawi ini. Saudara, kenapa? Karena akan tiba waktunya, semua harus kita tinggal. Hari ini, jangan hatimu melekat kepada barang-barang branded, kepada kekayaanmu, dolar Amerika, atau mungkin dengan emas batangan saudara, tapi ayo melekatnya hanya kepada Tuhan. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudaraku,
di tempat pekerjaan di ladang pun, ya kita harus berjaga-jaga. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ini artinya, saudaraku, ya benar-benar kesusahan akan terjadi. Bahkan ibu-ibu yang hamil atau lagi punya bayi akan betul-betul sangat repot ketika antikris berkuasa. Dan ini juga berbicara secara rohani. Biar kita, saudaraku, tidak jadi bayi rohani, tapi kita menjadi dewasa rohani saat Tuhan datang kembali. Ayat yang ke-20, dikatakan apa, saudaraku? Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara, Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa. Ya, jangan panik, tapi banyak berdoa supaya kita bisa lolos dari antikris. Bukan dengan kekuatan dan kegagah kita, tapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Doa itu besar kuasanya. Ayo coba katakan doa besar kuasanya. Perhatikan ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu, masa antikris berkuasa di bait suci di Yerusalem, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Akan ada aniaya siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kekasih Tuhan, inilah yang Yesus sudah nubuatkan, bahwa antikris akan berdiri di tempat kudus, yaitu Yerusalem ketiga, di saudaraku, bait suci yang ketiga di Yerusalem. Dan saudara sekalian, tapi kan kita, apakah tempat kudus hanya bicara tentang bait suci, Pastor Lukas? Mari lebih detail lagi, Rasul Paulus sudah menubuatkan, lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-2, ayat yang ke-3 sampai 4. Dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hanya besar, sebelum hari kedatangan Yesus kembali, bukan sebagai pencuri, tapi pada waktu dia datang di awan-awan, semua mata melihat dia datang sebagai hakim yang adil. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Itulah antikris yang membawa banyak kemurtatan. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Itulah antikris. Dia manusia, tapi durhaka, diberi kuasa oleh iblis, saudaraku, yang harus binasa. Jadi sebelum Yesus datang kembali, akan ada antikris. Tapi sebelum antikris berkuasa, harus ada pengangkatan orang-orang percaya yang siap. Sementara yang tidak siap, ya akan tertinggal dan menghadapi masa aniaya antikris. Ayat yang keempat, yaitu lawan. Ini jelas lawannya Yesus, antikris yang menentang Kristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia, antikris, lihat sudah dinubuatkan oleh Alkitab, duduk di bait Allah. Bukan hanya berdiri di tempat kudus, seperti yang Matius tadi katakan, Yesus berkata, tetapi ia duduk, kata duduk berbicara bertata di bait Allah yang ada di Yerusalem, dan yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Kekasih Tuhan, pembangunan bait suci yang ketiga, kemarin waktu kami ke sana, secara logika mustahil. Sebab jelas bisa terjadi suatu keributan besar. Anda tahu bulan Maret kemarin, ketika ada isu bahwa orang-orang Yahudi haluan keras mau menyembelih yaitu red heifer atau lembu merah. Maka isu itu membuat orang-orang Muslim yang ada di sekitar Yerusalem tua ribut, rame, protes. Kenapa? Itu baru saja mau mempersembahkan korban. Apalagi kalau mau dibangun bait suci, bisa perang dunia ketiga. Tetapi saya percaya muncul antikris, seseorang yang bisa memperdamaikan, menyatukan seluruh dunia, seluruh bangsa dengan satu sistem politik, satu sistem ekonomi, satu sistem yaitu saudaraku agama palsu, sehingga akhirnya semua setuju, sepakat bait suci ketiga akan dibangun di Yerusalem. Mengapa? Sebab di lokasi bait suci yang pertama sekarang, kita tahu ada Dome of the Rock dan ada Al-Aqsa. Tetapi saudara sekalian, melalui perjanjian damai, seperti yang kitab Daniel katakan, maka bait suci Yahudi ini bisa berdiri kembali di kota tua Yerusalem. Nah, jelas sebelum antikris berkuasa, akan ada rapture, pengangkatan gereja Tuhan, orang-orang percaya yang siap. Makanya hari ini, kalau ada di antara kita yang belum terima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur jauh dari Tuhan, kembali bertobat, kembali rajin ibadah, kembali cinta Yesus, kita harus terus menyala-nyala. Ayo coba yang mau katakan, saya mau cinta Yesus.
Dan nanti saudara sekalian, Selasa depan dalam program Mesbah Mujizat, saya akan bahas lembu merah sudah siap di Israel. Saya akan jelaskan lebih detail tentang apa yang sudah dilakukan dalam persiapan pembangunan bait suci kembali yang ketiga. Anda bisa ikuti nanti Selasa jam 7 malam. Saudaraku, di mana saya akan bahas ketika kami di Israel. Ada banyak hal yang kami dapatkan dan kami lihat. Dan Tuhan berkata, jelas tidak lama lagi aku akan datang kembali. Saudara, hari ini mari jangan jadi Kristen yang kacangan, yang gampang kecewa hanya karena kesulitan, karena doamu tidak dikabulkan Tuhan. Jadilah Kristen yang radikal, yang cinta Yesus, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, layani Tuhan, beritakan Injil. Sebab waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Ayo yang mau coba ketika katakan, saya mau siap waktu Tuhan datang. Saya mau siap waktu Tuhan datang. Kesimpulannya, dampak kemenangan Trump sedang menggenapi apa yang Alkitab nubuatkan, yaitu perdamaian bangsa-bangsa bagi persiapan munculnya antikris. Dan akhirnya akan dibangun kembali bait suci ketiga yang ada di kota tua Yerusalem. Dan Anda tahu apa dampak daripada kemenangan Trump? Yang pertama, peranan Trump membawa perdamaian dunia. Saudara, pasti Trump akan bergerak supaya Timur Tengah semakin banyak negara membuat perjanjian damai dengan Israel dan juga hubungan diplomatik dengan Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita berdoa supaya Indonesia akhirnya bisa baik dengan Israel dan Palestina. Yang kedua, Israel akan berdamai dengan banyak negara, dan ini pasti ada peranan Donald Trump, dan ini sedang menggenapi. Dan yang ketiga, pembangunan bait suci yang ketiga di Yerusalem akan terjadi akibat kesepakatan damai. Nanti mereka sepakat semua dalam kepemimpinan antikris untuk akhirnya menyatakan pembangunan bait suci. Hari ini kita sedang di bagian akhir daripada akhir zaman. Sudah siapkah Anda ketika Yesus datang seperti pencuri? Sangkakala Allah berbunyi, tiba-tiba 5 gadis bijak yang pelitanya tetap menyala, yang akan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Sementara 5 gadis yang bodoh akan tertinggal sebab pelitanya padam. Saudara, ini juga menggambarkan, lihat bahwa bisa jadi yang akan ikut pengangkatan hanya 50% orang percaya. 50%-nya tertinggal. Ataukah bahkan lebih kecil yang akan pengangkatan, kita nggak tahu. Tapi ayo kita berjaga-jaga. Hari ini, jangan kita cinta dunia. Cinta Yesus lebih daripada apapun. Lepaskan setiap dosa, kebencian, kepahitanmu. Hari ini kembali menyala-nyala cinta Yesus. Dan tidak kebetulan Anda mendengar program ini. Karena kemenangan Trump punya dampak yang besar. Sedang menggenapkan apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Hari ini, siapa saudara yang mau benar-benar mengasihi Yesus, yang mau cinta Yesus, yang mau hidup bagi Yesus, yang mau memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang, yang mau, ayo angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa kedatangan Tuhan kembali sudah semakin singkat. Hari ini kalau kami sedang kecewa, sedang marah dengan Tuhan, dengan kenyataan, dengan orang lain, kepahit dengan hamba Tuhan, dengan gereja, dengan siapapun juga orang Kristen, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan, kami mau mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, karena hanya ikut Yesus kami diselamatkan, dan kami mau tetap setia lewati goncangan apapun juga. Hamba berdoa, kuatkan anak-anakmu yang lemah, anak-anakmu yang sedang melewati masa-masa proses Tuhan, maupun yang sedang melewati masa-masa kelimpahan dan kemuliaan. Jagai kami supaya kami tidak jauh dari Tuhan, supaya kami tidak sampai jatuh dalam dosa, tapi biar kami tetap bisa finishing well, finishing strong. Hamba berdoa Tuhan, berkati Tuhan pemerintahan Indonesia, Presiden Prabowo, dan juga Tuhan semua stafnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Biden yang akan menyelesaikan tugasnya di bulan Januari, dan Presiden Donald Trump yang akan dilantik, supaya semuanya berjalan aman. Dan kami berdoa Tuhan di berbagai kontroversial yang terjadi. Kami berdoa biar terjadi perdamaian di bangsa-bangsa, perang berhenti, dan Israel dengan Palestina bisa berdamai, bahkan juga dengan banyak negara-negara yang lain. Kami berdoa Tuhan, minta belas kasihan-Mu sebelum pengangkatan rapture terjadi. Tuhan, biar banyak anak-anak Tuhan yang makin cinta Tuhan, banyak orang-orang diselamatkan dan tidak lagi tertinggal saat Tuhan datang kembali. Ampuni dosa kami
Kami mau makin cinta Tuhan, makin rajin beribadah, makin rajin menginjil, melayani Tuhan, memenangkan jiwa bagi Yesus. Berkati semua sahabat Mezwa Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan kalau ada yang mengalami pergumulan ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, Tuhan ingatkan kami bahwa kekuatan-Mu ada pada kami berlimpah-limpah. Berkat-Mu atas kami semua. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo jika Anda setuju bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, coba ketiklah katakan, saya dicintai Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mezwa Mujizat ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan juga pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta share kepada teman-teman saudara. Dan saudara sekalian, hari Minggu ini, 17 November 2024, Pastor Gilbert Louis Mondong akan melayani dalam ibadah raya hari Minggu di BMC Philadelphia. Kami akan tayangkan 2 kali ibadah secara live, dan nanti ibadah sorenya kami akan rekam dan kami akan tayangkan ulang. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan. Dan Selasa depan saya akan sampaikan sebuah tema, lembu merah sudah siap di Israel. Dan apa kaitannya? Apa yang Alkitab ucapkan tentang hal itu? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Sudah tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."